Shalom teman-teman sekalian terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam inspirasi batin kita yang pada kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 33a dan ayat 34 sampai 35. Pada intinya perikop ini menceritakan saat-saat terakhir Yesus, di mana pada saat perjamuan terakhir Yesus memberikan wejangan kepada para murid-Nya. Sebelum keesokan harinya, Yesus akan mulai jalan salibnya, sehingga akhirnya wafat di kayu salib. Seperti kita ketahui, seseorang apabila dia ingin meninggal, pasti dia akan memberikan semacam nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan yang penting kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya. Dan pada saat tersebut, Yesus berkata bahwa, "Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu." Jadi ini adalah pesan-pesan, salah satu pesan-pesan terakhir dari Yesus yang pastinya akan sangat penting. Dan di sini dikatakan juga Yesus mengatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu. Jadi bukan sekedar nasihat, tapi perintah. Perintah itu berarti sesuatu yang wajib untuk kita lakukan, bukan sekedar wejangan atau himbauan, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi artinya perintah dari Yesus pada saat-saat terakhir dia adalah agar supaya kita saling mengasihi. Nah, kemudian kasih seperti apa gitu yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, kita lihat dari kata-kata dari Mother Teresa. Mother Teresa mengatakan bahwa love until you hurt, artinya mengasihi sampai kita terluka. Itu Mother Teresa. Kalau Yesus, dia mengasihi bukan hanya sampai dia terluka, tapi sampai dia menderita, tersiksa, dan wafat sekalipun. Kita kembali ke Mother Teresa. Mother Teresa mengatakan love until you hurt. Mungkin buat Mother Teresa, dengan iman yang sedemikian kuat, itu bisa dilakukan. Bagi kita yang orang awam mungkin agak sulit untuk supaya kita bisa mengasihi sampai diri kita terluka gitu. Tapi mungkin yang saya pikirkan adalah bahwa maksud Mother Teresa adalah kita harus mengasihi dengan tulus, dengan penuh pengorbanan. Jadi bukan hanya sekedar hanya mengasihi saja. Misalnya kita hanya mengasihi agar supaya kita dipuji orang, kita mengasihi agar supaya dipuji orang, kita mengasihi agar supaya kita mendapatkan imbalan, atau kita mengasihi supaya ya hanya sebagai untuk kewajiban sajalah gitu, supaya ya paling tidak kita sudah mengasihilah ala kadarnya. Jadi bukan seperti itu yang diharapkan oleh Mother Teresa dengan kata-katanya. Jadi contohnya di dalam Injil pun ada banyak contoh yang realnya ya. Misalnya seperti janda miskin, dia mengasihi, dia memberikan segalanya yang ada dalam hidupnya. Itu pun pasti itu ada faktor terlukanya, karena dia harus berpikir besok dia harus seperti apa. Kemudian juga orang Samaria yang baik hati, itu juga mengasihi dengan tulus dan dengan pengorbanan. Mungkin orang Samaria itu dia tidak berkorban seperti janda miskin itu. Orang Samaria ini tidak berkorban keuangan ya, karena dia memang orang yang berada. Tapi dia mengorbankan perasaannya, dia mengorbankan egonya. Dia dengan rendah hati mau menolong orang yang tergeletak di pinggir jalan yang bukan dari golongannya. Jadi itulah yang diharapkan oleh Yesus dan apa yang Mother Teresa berusaha memberikan definisinya, love until you hurt. Jadi mengasihi hingga kita terluka. Jadi mengasihi dengan tulus seperti itu. Kalau begitu, apakah sulit mengasihi yang seperti yang dimaksud dengan Yesus dan Mother Teresa? Ya, ternyata tidak juga, karena kalau kita lihat Mother Teresa juga berkata ya bahwa love begin with a smile. Jadi artinya permulaan dari mengasihi adalah cukup dengan senyuman saja. Jadi tidak perlu kita bersusah payah memikirkan sesuatu yang besar, cukup kita mulai dengan senyuman saja. Itu pun sudah merupakan sebuah ungkapan kasih apabila dilakukan dengan tulus. Dan Mother Teresa juga berkata, love begins in the family. Jadi sebetulnya awal daripada kita mengasihi itu sederhana saja, bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus memandang kaya, miskin, dan sebagainya. Cukup dengan senyuman dan cukup dengan memberikan kasih di keluarga. Jadi asal yang penting adalah semuanya kita lakukan dengan tulus,
dan semuanya kita lakukan dengan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Saya rasa cukup sekian dulu inspirasi batin kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Terima kasih.